Oke, masih di FVP Perur Pagi dengan bintang tamu yang hot, Bang Hotman Paris. Dan saatnya kita bongkar fakta seorang Bang Hotman Paris. Dan ini fakta bukan sembarang fakta, karena fakta-fakta ini didapat dari sumber A1 alias orang terdekat Bang Hotman. Jadi kayaknya sih valid 99,9%. Yuk kita lihat dulu yang pertama. Apakah benar itu terjadi? Enggak lah. Mana berani anak saya ngusir Aspri gua. Masa? Hotman itu punya wibawa di rumah. Semua anak saya taat sama saya. Kalau anak itu rada cemburu gara-gara saya dikelilingi banyak wanita cantik, itu alamiah wajar. Di mana-mana seorang anak tidak mau bapaknya nikah lagi. Ya. Tidak mau nakal, itu wajar. Makanya saya maklum. Tapi kalau katanya diusir enggak mungkin lah diusir. Jika anak Bang Hotman melakukan hal yang sama, punya Aspri banyak mengikuti bapaknya. Kak, saya punya Aspri banyak kan karena untuk bisnis. Oh, bukan untuk sendiri ya? Saya salah satu pemegang saham di 62 klub, night club sama Atlas Beach Club terbesar di dunia. Kalau kau punya toko roti, kau posting di medsos kamu, kau posting nggak rotinya? Atau temboknya yang kau posting? Rotinya. Kalau kamu mau promosikan tempat dansa, yang diposting apa? Cewek-cewek lagi dansa. Pantai dansa Dan sopannya kan panjang begini. Kalau saya bawa 2 cewek nanti dikira nggak laku. Kan jadi harus banyak. Harus banyak. Okay. Jadi saya itu kalau dansa itu langsung bawa 20. Tapi itu memang untuk keperluan promosi Marketing. tempat. Nah, tapi mengenai tadi pengusiran itu tidak terjadi. Apa? Pengusiran Enggak tadi. lah, enggak. Jika terjadi, Nggak mungkin anak saya berani. Saya itu punya wibawa. Ini di mana sih? Apa dia berani? Nanti kalau sampai dia kehilangan waris triliunan loh. balik lagi ke waris. Triliunan loh. Tadi dong. Trans 7 bilang, Kamel boleh tolong video call si Fritz Hutapea nggak? Gue WhatsApp Fritz, Bapak lagi di live FYP, suruh nelpon kamu boleh nggak? Nggak usah dulu lah Kak sekarang. Saya udah tegur nggak apa-apa lah. Mungkin dia juga tapi bahwa dia rada khawatir bapaknya itu saya bisa maklum. Makanya saya tidak terlalu marah. Bahwa saya bapak yang baik itu 3 orang, tiga-tiganya kuliah hukum di Inggris. Semuanya lulus fakultas hukum dari Inggris. Dengan hasil bagus. Semuanya. Bahkan yang cewek dari Harvard, dari Queen Mary. Dan rutin saya kunjungi. So kalau sebagai seorang father mungkin saya termasuk yang terbaik. Itu tiga-tiganya pengacara dari Inggris semuanya. Iya. Tapi tadi kayaknya ada kekhawatiran, kecemburuan atau protes dari seorang anak. Bah itu udah pastilah. Karena kalau bapak sayang. lu misalnya dekat sama cewek, lu kan juga protes kan? Ya itu dia. Ya itu. Karena kau pasti melindungi ibumu. Itu saya juga maklum. Ya, jadi makanya. Jadi dimaklumi sebetulnya. Saya maklum, makanya saya tidak marah. Karena perasaan sayang sama bapaknya. Paling saya bilang lain kali jangan gitu lagi loh. Tetap ada Nah, gitunya jadi ya. pas viral itu abang ketemu sama si Fritz bilang gitu, ngapain kau ngomong kayak gitu? Aku sama 3 anak gua kirim. Apa-apaan sih nih gua bilang. Ya kebetulan sekarang lagi pada di luar negeri, yang cowok si Frank lagi liburan ke Inggris, si Fritz lagi liburan ke Australia, yang cewek pengacara di Inggris kan. Jadi ya memang saya kan hidup dalam dunia selebriti. Itu belum apa-apa itu. Saya pernah dapat protes dari putri saya. Kan kalau kita buka IG itu kan suka cewek-cewek cantik kan? Siapa di feed-nya kan? Ya itu di IG-nya abang. Iya, Terus begitu yang cantik langsung, halo apa kabar? Ya kan? Lu tahu nggak tiba-tiba nggak nyampe 1 jam putri gua telepon. Bapak ngapain DM teman gua? Kata. jadi temennya ngomong kali ya. Ini bokap lu nih gitu kali ya. Dan ini kayaknya berkaitan, ada fakta kedua dari Hotman Paris, silakan. Ngomong ke anaknya loh. Di make sure gitu dulu. Ada Ya. Tapi anaknya Bang Hotman seru ya. Namanya anak yang berbakti nggak mau saya ingat sama bapak. Tapi anaknya seru banget ya, bocor juga ya. Karena itu cewek kalau sampai di follow Hotman dan udah itu pacaran sama anaknya, buy one get one tuh cewek, ya ampun. Pernah nggak anaknya ngenalin, Pak ini mbah temen aku terus kayak kenal nih, pernah gak gitu? Pernah nggak? Belum pernah. Karena aku itu sangat instingnya itu sangat hebat. Maksudnya? Begitu gua lihat dia dekat sama cewek, aku itu kode etiknya tinggi. Ya udah, jangan lagi menjauh. Secakap apapun, setipe Secakap apapun, jangan pernah terlibat dalam kehidupan pribadinya. menghargai privasi. Saya begitu. Karena apa?
Aku aja kebanyakan cewek mau apa ngapain gua ganggu lagi yang lain. Iya. Oke. Kebanyakan malah. Iya. Ya. Jadi si Fritz tuh bilang pokoknya secakap apapun, setipe apapun ceweknya, tapi kalau udah di follow sama bapaknya, Nggak. dia mundur. Oh berarti benar. bagi tugas kali ya. Lagi tugas. Apalagi sekarang dua anak saya cowok pengacara di Jakarta. Ya. Hidup dalam kehidupan sosial juga. Ya. Apalagi yang cowok itu yang paling besar. Si Frank. Semua menteri teman dia walaupun umurnya baru 30. Bergaul luas, ya kan? Benar-benar semua konglomerat teman dia. Ya kalau bergaul sama konglomerat ya otomatis pasti sama cewek cantik juga bergaul kan. Ya itu saya mudah-mudahan aja nggak sampai saya bilang sama di DM I love you gitu loh. Dan mudah-mudahan bini-bini anaknya sekuat juga bininya Hotman ya. Karena Iya. bininya abang kan best. Ya. Tapi di depan anak-anak itu seterbuka kita ngobrol gini nggak? Maksudnya Iya nggak apa-apa. Kemarin kan sama istri saya bilang, Togor tuh anakmu tuh, kenapa? Masa ngomong gitu, tobatlah kau. Gitu. Oke. Ya, ada nggak videonya? Nggak ada ya? yang disuruh tobat ya? Statement dari Sama anaknya lah. pesan Fritz untuk Bang Hotman tuh apa? Aku juga jujur yang menginterview kaget ya. Dia cuma bilang satu, bertobatlah. What do you think about that? Iya, itu saya bilang, saya forward ke ketiga anak. Ini nggak boleh begini, saya bilang, ya, terus yang cewek, ya mereka saling bela sih. Saling bela mereka. Itu anak itu saling bela, jadi agak susah juga. Di grup kebayang nggak sih? Bapak lawan dengan Dan mereka tiga kompak banget bertiga ini. Cuma yang cewek, yang kemarin kan saya ke Singapura, Ya. yang cewek bilang gini, si Fritz lagi rada sedih. Kenapa? Karena bapak ngomelin dia, gitu loh. Tahan ada VT-nya nih. Coba Ya. kita lihat ya. Semoga dengan adanya cucu, karena kan Abang Hotman nih anaknya dua putranya udah menikah, tapi belum ada yang punya anak kan Bang? Ya. Jadi semua pengen Fritz itu anaknya Bang Hotman tuh segera punya anak. Dengan harapan dengan adanya cucu, kata Fritz, Bapak bisa berubah. Ih, jadi kakek lah bentar lagi loh. Akankah cucu merubah? Kebayang nggak sih kalau gue jadi kakek? Hah? Gini, ada lebih parah lagi. Itu belum apa-apa. Ini gue cerita apa adanya nih. Coba. Karena gue hidup dengan prestasi, saya nggak apa-apa. Waktu saya nikah pertama kali sama istri tahun 88, kami langsung, saya kan jadi pengacara di Australia. Ya. Saya bawa istri saya ke Australia, ya kan? Saya bekerja di kantor pengacara yang 700 pengacara. Kalau 700 pengacara, cewek bulenya 1000 lebih. Ya. Gue tahu dong cewek bule. Ada yang bentuknya kayak gitar, ada kayak apa gitu kan. Kadang-kadang pagi-pagi itu di kantor, begitu lihat cewek masih basah rambutnya orang Afrika, langsung ambil rokok gudang garam. Melamun langsung. Mohon maaf, boleh fokus pada ceritanya, jangan ceweknya. Dan sebutin merek juga. Kita kan sering jalan-jalan di mall. Iya. Aku kan suka deketin cewek bule. Ya. Terus cewek bule ini nanya, I saw you yesterday in the mall. Maksud saya lihat kamu kemarin sama cewek di mall katanya kan. Maksudnya sama istri gua. Iya. Who is she katanya kan. Siapa itu? Gua bilang, she's my sister. Padahal baru kawin tuh. Ya Allah. Baru kawin itu. She's my sister. Aduh. Kalau gua bilang bini gua, dia nggak mau lagi sama gua. Akhirnya ketahuan karena 3 pengacara bule senior di sana. Waktu nikah gua ke Bandung dia datang. Langsung mereka brengsek itu Hotman katanya. Akhirnya di kantor itu jadi bahasa lucu-lucuan itu. She's my sister. Diulang-ulang kata-katanya. Makanya nikah tuh sama yang sama suku. Jadi enak. Kalau gue sama laki gue jalan, terus ada cowok ngeliat, siapa? He's my brother. Nggak mungkin. Beda banget kemasannya. Kemasannya beda. Jadi abang kemarin itu, akankah cucu merubah Hotman Paris karakternya? Gua nggak akan berubah. Apa Walaupun gua ada nggak cucu. salah. Kalau gua happy-happy ya, hidup itu hanya sekali. Untuk apa sih? Hidup itu hanya sekali. Saya itu, tanya anak buah saya, orang yang bekerja 18 jam sehari. Bahkan sekarang saya ikut jualan TikTok, parfum saya segala macam. Ikut saya TikTok live. juga, Ya. Bang Hotman. Harus selalu ulet terus ya. Duit saya udah banyak, nggak apa-apa memang untuk saya. Tapi bekerja itulah yang bikin kita survive. Iya. Kan kata Ingat, orang, ini orang filsafat. kaya butuh Ya, apa lagi ini gitu. filsafat ini. Kalau kau berhenti kerja akan cepat kau stroke. Ya, betul. But if you are needed by someone, kalau kau diperlukan orang, Ya. kau akan alive. Ya, Kamu tahu nggak udah ribuan orang gua tolong Iya. tanpa dibayar. Kemarin ada puluhan orang pegawai diskotik dari Bekasi. Oke, datang gue bilang nggak dibayar THR-nya di PHK.
Begitu gua viralkan, langsung wali kota sana. Itu pembunuhan 3 polisi di Lampung yang Sabu Ayam kan gara-gara gua itu gua viralkan. Langsung jenderal pada hubungin aku. Sudah nggak kehitung cewek diperkosa gua bantuin. Iya, nih Itu yang memanjangkan umur ya. Iya. Ya itu, jadi ada kita itu merasa lega kalau kita, sementara aku dapat duitnya dari berbagai konglomerat gitu loh. Iya, bahkan juga pada saat kemarin podcast sama Fritz juga, ini sempat gue tanyain Bang ke Fritz bahwa abang kan mohon maaf nih, yang berseberangan atau sebutannya musuhnya abang tuh banyak. Dan kadang-kadang orang-orang penting juga. Ada perasaan takut nggak sebagai anak? Jujur Fritz bilang ada perasaan takut karena abang juga secara fisik tuh tidak sehat, tidak fit gitu. Abang ada perasaan takut nggak kadang-kadang dalam bersuara? Kenapa? Dalam bersuara, abang kan vokal banget. Ada perasaan Ada takut takutnya nggak sih Gua nggak seorang pernah Hotman takut. Dan lu Paris? kan kemana-mana gak ada yang jagain. Gua nggak takut karena apa? Setiap kata-kata yang keluar dari otak, dari mulut gua itu sudah disaring otak gua. Semuanya terproteksi. Makanya Instagram gua pun aku yang pegang. Nggak Itu boleh. gak ada admin Ya, gitu kan? untuk bikin editannya itu harus aku yang bikin. Jangan sampai pencemaran nama baik. Jadi don't worry lah. Ya. Oke. Tapi ya usia kan udah nggak terlalu muda lagi. Siapa bilang? Nggak terlalu muda. Tapi semangatnya Lu tahu muda. nggak? KTP gua memang umurnya udah nggak ketolongan. Tapi secara biologis umur gua 33. Berhenti di 33. Nah, kita akan hadirkan seorang laki-laki juga. Tunggu, abang 60 ya? 65? Hah? 65. 72. Nggak boleh ngomong gitu di publik. Ya Allah kenapa sih? Umur saya 33, oh cewek-cewek. Karena ada lagi nih yang kita pengen undang. Tidak Nggak tahu. muda juga. Udah mulai sakit-sakitan juga. Tapi juga wanitanya banyak juga. Tapi kurang dansa kayaknya. Nah. Yo ini dia Bang Kiwil dan Mama Fenty. Bang Kiwil. Bang. Fenty. Sehat ya.